Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama saya Kevin Listan Alparizi, nomor absen 25. Nama saya Harwan Santoso, nomor absen 21. Nama saya Rahman Muharram, nomor absen 27. Nama saya Hinayati, nomor absen 23. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya Kevin Listan Alparizi, nomor absen 25, tentang monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau MNE merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan suatu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di slide selanjutnya terdapat siklus manajemen monitoring dan evaluasi, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu lanjut ke monitoring dan evaluasi. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, dilakukan umpan balik, yaitu tindakan. Kemudian apa itu monitoring? Monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali atau mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Kemudian, apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan, hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Kemudian, fungsi dari monitoring dan evaluasi. Menurut Dunn pada tahun 1981, monitoring mempunyai 4 fungsi, yaitu ketaatan, pemeriksaan, laporan, penjelasan. Ketaatan menentukan apakah tindakan administrator, staf, atau semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan, monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai mereka. Kemudian laporan, yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu atau menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan, yaitu monitoring yang menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaan tidak cocok. Saya 23, saya akan menjelaskan tujuan monitoring dan evaluasi. Baik, umpan dari sebuah program akan dipergunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal dalam pelaksanaan program. Bila memungkinkan, perubahan skenario dan konsolidasi sumber daya atau proses manajemen dapat dilakukan dalam pelaksanaan program sehingga lebih menjamin keberhasilan program. Baik, tujuan monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksanaan program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang terjadi ini menjadi kebutuhan. Itu bisa jadi mencangkup faktor biaya, faktor waktu, personel, alat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui misalnya beberapa jumlah tenaga yang perlu ditambahkan atau dikurangi, atau alat atau fasilitas apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut, dan berapa lama tambahan waktu yang dibutuhkan, dan seterusnya. Begitulah tujuan monitoring. Tujuan evaluasi
bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, baik keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, dan implementasi program yang mengarah kepada kegiatan, dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain. Pelaksanaan secara umum. Di pelaksanaan umum ini ada terbagi 5. Yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. 3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat, mengetahui kegiatan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Selanjutnya, pelaksanaan secara terperinci. Di sini ada terbagi 7. 1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang kedua, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Yang ketiga, mendapatkan gambaran pencapaian tujuan setelah adanya kegiatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Yang kelima, mendapatkan informasi adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan dalam kegiatan. Yang keenam, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memberikan pernyataan yang bersifat pendataan berupa fakta dan nilai. Selanjutnya saya Arwan Santoso akan menjelaskan prinsip monitoring dan evaluasi. Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan. Selanjutnya, sustainability kegiatannya harus terjaga. Dalam pelaksanaannya, objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip monitoring yaitu sebagai berikut. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. 2. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi. Selanjutnya, monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Dan selanjutnya, monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Dan juga monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Dan tentu saja monitoring harus objektif. Dan terakhir, monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses monitoring dan evaluasinya. Di sini ada proses monitoring evaluasi. Kita lihat ini proses dalam monitoring dan evaluasi sederhananya adalah menelusuri proses pekerjaan proyek atau kegiatan sehingga dapat menemukan apa yang sesungguhnya terjadi di antara pelaksanaan dengan tujuan yang dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau pemantauan itu ditemukan adanya persenjangan atau penyimpangan yang direkomendasikan perubahan atau perbaikan sehingga kesenjangan segera teratasi atau setidaknya meminimalisir kerugian yang timbul akibat penyimpangan. Karena manfaat monitoring itu sangat besar dan penting dalam peranannya sebagai alat perencanaan, maka dilakukan dengan metode dan alat yang terstruktur dan sistematis. Misalnya dengan menggunakan angket, wawancara,
FGD, dan sebagainya. Prosesnya secara skematik dapat dilihat di bagan yang ada di atas ini ya. Ini bagan perencanaan, proses, tujuan, dapat dilihat dari sini. Namun ada yang menurut Nanang Fata yang tahun 1996 menyarankan langkah-langkah monitoring yang dapat bermanfaat diikuti seperti dalam diagram berikut. Diagram yang di bawah ini, yaitu menetapkan standar untuk mengukur tingkat capaian. Lalu selanjutnya mengukur tingkat capaiannya. Lalu apakah capaian memenuhi standar? Jika ya, pekerjaan lanjut tanpa koreksi. Jika capaian tersebut tidak memenuhi standar, ambil tindakan yang korektif atau memperbaiki. Di sini proses data dasar dalam monitoring ini meliputi 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, menentukan kesenjangan, deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 tentang monitoring dan evaluasi. Bila kawan-kawan memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar Classroom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.